Film ini diawali dengan memperlihatkan latar waktu pada tahun 1957 di mana seorang pastor pergi ke sebuah gereja dengan membawa seorang bayi yang baru lahir. Bayi tersebut tidak seperti bayi pada umumnya di mana sejak lahir pada tubuhnya terdapat sebuah simbol aneh. Terungkaplah bahwa pastor tersebut ternyata ingin membunuh bayi malang tersebut. Menurut pastor itu, bayi tersebut harus segera dimusnahkan karena keberadaan bayi itu dapat mendatangkan malapetaka di masa depan. Demi menyelamatkan dunia dari kemalangan, pastor itu pun terpaksa membunuh bayi tersebut. Namun saat pastor itu hendak membunuh bayi tersebut, tiba-tiba saja datanglah polisi yang langsung menembak pastor itu hingga tewas. Para polisi segera menyelamatkan bayi itu dan membawanya ke tempat yang aman. 30 tahun pun berlalu, kini kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Marek yang datang ke sebuah sanatorium. Marek adalah seorang pastor yang ditugaskan untuk membantu sanatorium dalam menyembuhkan orang kerasukan. Sanatorium itu adalah tempat khusus untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Siapapun orang yang mengalami gejala kerasukan, maka mereka disarankan untuk pergi ke sanatorium ini. Kedatangan Marek disambut hangat oleh pemimpin sanatorium bernama Andre. Andre sangat berterima kasih pada Marek karena sudah mau ditugaskan di sanatorium itu. Sulitnya mencari orang yang bersedia melakukan ritual pengusiran setan tentu membuat Andre merasa bersyukur atas kedatangan Marek. Di sanatorium itu Andre tidak tinggal sendiri. Dia tinggal bersama para bruder yang mengabdikan diri di sanatorium itu. Bruder adalah biarawati versi laki-laki. Sebelum diantarkan ke kamar yang akan ditinggali Marek, Andre harus memeriksa barang bawaan Marek terlebih dahulu. Standardowych odwiedzających? Raz w to, żeby nikt z zewnątrz nie wniósł. Andre tidak mengizinkan orang lain membawa benda tajam dan benda berbahaya lainnya ke dalam sanatorium. Setelah pemeriksaan tas milik Marek, Andre memberikan jubah yang harus dikenakan Marek selama berada di sanatorium itu. Kemudian Andre pun segera mengantarkan Marek menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Marek pun segera mengganti bajunya dengan jubah yang diberikan oleh Andre. Ketika membuka bajunya, terlihatlah sebuah simbol pada dada Marek yang mirip seperti simbol yang ada pada bayi di awal film. Kemungkinan besar Marek adalah bayi tersebut yang kini sudah beranjak dewasa. Saat membuka tasnya, Marek ternyata menyelundupkan beberapa benda terlarang seperti pistol, kamera, dan secari koran yang di dalamnya berisi berita wanita hilang di daerah tersebut. Kemudian Marek makan malam bersama dengan para pastor dan bruder. Tepat pada jam 6 pagi, Marek mengikuti kegiatan pengusiran iblis yang dilakukan pada seorang wanita. Ritual tersebut akan dipimpin secara langsung oleh Andre. Setiap kali melakukan ritual pengusiran iblis, kegiatan itu akan selalu direkam untuk kebutuhan dokumentasi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera melangsungkan ritual pengusiran iblis. Dalam proses ritual tersebut, mulai terasa suasana mencekam dari kehadiran sosok iblis yang berada di dalam tubuh wanita itu. Saking kuatnya iblis itu, bahkan salib yang dibawa oleh Andre sampai terbakar. Namun mau sekuat apapun kekuatan iblis itu, akan tetap kalah dengan kuasa Tuhan. Ritual pengusiran iblis itu pun berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit hambatan. Setelah menonton ritual pengusiran iblis secara langsung, Marek merasa sedikit syok. Marek tidak menduga bahwa iblis dapat berbuat sampai sejauh ini. Kemudian dia pun kembali ke kamarnya untuk membasuh wajahnya. Namun di sana Marek malah mengalami gangguan-gangguan mistis. Setelah itu Marek secara diam-diam ingin masuk ke dalam ruangan Andre. Namun aksinya itu diketahui oleh salah satu bruder. Bruder itu memperingatkan Marek untuk jangan masuk tanpa izin ke ruangan Andre. Marek pun bergegas pergi menuju ke ruang makan karena sudah waktunya makan bersama. Makanan di sanatorium itu sangat tidak enak dan tampilan makanannya sama sekali tidak menggugah selera. Selama berada di sanatorium, Marek terpaksa mengkonsumsi makanan itu agar ia tidak kelaparan.
Meskipun begitu, Marek sering sekali mengalami muntah-muntah akibat makanannya yang sangat tidak layak konsumsi. Saat sedang berada di kamar mandi, gigi Marek tiba-tiba saja copot dengan sendirinya. Dari dalam giginya keluarlah seekor lala dan kejadian itu tentu membuat Marek sangat-sangat kebingungan. Malam harinya saat semua orang sudah tertidur, Marek secara diam-diam masuk ke dalam ruangan Andre. Marek seperti mencari sesuatu di ruangan tersebut. Setelah sekian lama berkeliling, Marek menyadari bahwa ada satu pintu rahasia. Marek pun segera membuka pintu itu dan ternyata mengarah ke sebuah ruang rahasia. Ruangan itu dipenuhi dengan rekaman ritual pengusiran iblis dan berbagai macam perlengkapan pengusiran iblis. Setelah itu, Marek pun pergi ke tempat di mana ritual pengusiran iblis berlangsung. Di sana, Marek mulai menemukan banyak kejanggalan seperti adanya suntikan aneh, adanya tombol pada salib yang ternyata bisa mengeluarkan api, dan pondasi tak rata pada kasur tempat di mana ritual pengusiran iblis dilakukan. Di sini, Marek mulai curiga tentang kebenaran ritual pengusiran iblis itu. Marek curiga jika Andre dan yang lainnya hanya menipu orang lain tentang ritual pengusiran iblis tersebut. Marek yakin bahwa ritual pengusiran iblis yang dilakukan Andre hanyalah sebatas rekayasa. Namun Marek masih bingung apa alasan Andre melakukan semua ini. Esok harinya setelah melakukan ibadah pagi, Marek mulai merasa tak nyaman berada di sana. Saat sedang makan, Marek tanpa sadar mengunyah rambut. Melihat rambut itu membuat nafsu makan Marek langsung menghilang. Tak ingin berada di sana lebih lama lagi, Marek pun berniat pergi dari tempat itu. Namun sayangnya semua jalan keluar entah kenapa malah ditutup begitu saja. Kemudian Marek tak sengaja melihat para bruder sedang menguburkan peti jenazah dari orang yang meninggal akibat gagal melakukan ritual pengusiran iblis. Tak ingin menyerah dalam mencari jalan keluar dari sana, Marek pun kembali berusaha keluar dari tempat itu pada malam hari. Secara tak sengaja, Marek bertemu dengan wakil sanatorium bernama Piotrek. Piotrek meminta Marek untuk pergi ke ruangan pengakuan dosa yang ada di dalam gereja. Ruangan tersebut adalah ruangan kedap suara, jadi apapun yang mereka bicarakan di dalam sana tidak akan bisa didengar oleh orang lain. Kemudian Piotrek memberitahu Marek bahwa sikap Marek sangatlah aneh, seperti orang yang ingin pergi dari tempat itu. Piotrek memperingatkan Marek bahwa semua orang yang masuk ke dalam sanatorium itu tidak akan diizinkan untuk pergi. Jika aksi kabur sampai diketahui oleh Andre, maka dia tidak akan segan-segan untuk menyiksa mereka. Setelah mendengar penjelasan Piotrek, Marek pun mengaku pada Piotrek tentang identitas asli dirinya yang bukan seorang pastor. Marek sebenarnya adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mengusut kasus hilangnya beberapa wanita di daerah tersebut. Marek terpaksa masuk ke dalam sanatorium itu demi memecahkan kasus tersebut. Maka dari itu, dia pun membawa pistol dan secari kertas yang berisi wajah wanita yang telah menghilang. Setelah berada di sana, Marek mengetahui bahwa kegiatan pengusiran iblis di sanatorium itu sangatlah mencurigakan. Menurutnya ada misteri kelam di sanatorium itu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Piotrek pun membenarkan hal itu dengan mengatakan bahwa Andre sengaja melakukan rekayasa ritual pengusiran iblis agar sanatorium tetap mendapat dana dari gereja pusat. Dengan cara ini, Andre dan para bruder tidak perlu merasa takut akan kemiskinan lagi. Setelah itu, Marek pun kembali melakukan aksi penyelidikan di sanatorium itu. Di tengah penyelidikannya, Marek menemukan sebuah jimat yang tertanam sebuah mata manusia. Tiba-tiba saja Marek malah mengalami muntah-muntah berwarna hitam dengan adanya belatung, cacing, dan lalat. Tak sampai di situ saja, Marek juga melihat penampakan sosok mengerikan. Kejadian tersebut tentunya membuat Marek merasa sangat syok. Marek pun kembali menunggu sampai malam hari di mana semua orang sudah tertidur. Kemudian Marek pergi ke halaman sanatorium untuk menggali kuburan yang ada di sana.
Ketika dicek, ternyata peti mayat yang dikubur hanyalah peti kosong. Jika peti yang dikuburkan itu kosong, lalu di manakah mayat dari orang-orang yang telah meninggal akibat kegagalan ritual pengusiran iblis? Tiba-tiba saja Marek dibuat pingsan oleh salah satu bruder. Rupanya sudah banyak bruder yang mengawasi gerak-gerik tak wajar yang ditunjukkan oleh Marek. Marek pun segera dibawa ke kamarnya dan terpaksa diikat di kasurnya agar tidak bisa kabur. Tak berselang lama, Andre pun datang menemui Marek. Andre mengungkapkan bahwa dirinya kecewa pada Marek yang berusaha kabur dari sana. Kemudian Andre pun memaksa Marek untuk memakan makanan menjijikan itu. Marek pun tidak bisa melakukan perlawanan karena tubuhnya sedang terikat, dan apabila Marek mencoba menolak makanan itu, maka Marek akan dipukuli. Waktu pun terus berlalu dan kini sudah menunjukkan malam hari. Melihat bruder yang menjaganya sedang tertidur, Marek pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepas tali yang mengikatnya dan kabur dari sana. Tentunya bruder itu langsung terbangun begitu mendengar suara gaduh. Beruntungnya aksi kabur Marek berjalan dengan mulus meskipun dirinya terpaksa membunuh bruder tersebut. Kemudian Marek pun segera pergi dari tempat itu dengan membawa pistolnya. Sebelum pergi, Marek penasaran dengan makanan apa yang diberikan oleh Andre padanya selama berada di sanatorium itu. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Marek pun pergi ke dapur untuk melihat bahan makanannya. Betapa terkejutnya Marek setelah menemukan sebuah kulkas yang penuh dengan tubuh wanita yang digantung layaknya hewan ternak. Para wanita itu adalah wanita yang telah menghilang di daerah tersebut. Selama ini ternyata orang-orang di sanatorium itu termasuk Marek telah memakan daging para wanita tersebut. Tiba-tiba saja Marek bertemu dengan Piotrek yang mengikuti Marek pergi ke dapur. Piotrek pun sangat terkejut melihat mayat dari para wanita itu yang dagingnya disajikan sebagai bahan makanan untuk mereka semua. Sampai sini Marek sebenarnya ingin segera pergi dari sana, namun Piotrek mencegahnya. Piotrek menjelaskan bahwa dia ingin memberitahukan hal lain yang menyangkut masa lalu Marek. Marek dan Piotrek pun pergi ke perpustakaan di mana di sana Piotrek menunjukkan sebuah buku ritual satanisme yang sudah berusia 1000 tahun. Dalam buku itu menjelaskan tentang ritual kebangkitan sosok iblis yang akan bangkit dalam tubuh seorang bayi dengan simbol satanisme pada dadanya. Ternyata sosok bayi tersebut adalah Marek yang memiliki sebuah simbol aneh pada dadanya. Piotrek yakin bahwa Andre dan para bruder di sanatorium itu merupakan pemuja iblis. Saat ini mereka berniat untuk membangkitkan iblis yang dapat merubah tatanan bumi dan menyebarkan banyak kemalangan pada umat manusia. Mengetahui Marek adalah bayi yang terpilih, Andre pun sengaja memancing Marek agar masuk ke sanatorium tersebut. Hanya dengan tubuh Marek, iblis tersebut dapat dibangkitkan. Inilah alasan mengapa pastor yang ada di awal film ingin membunuh Marek saat dia masih bayi dikarenakan tubuh Marek yang akan dijadikan wadah iblis. Piotrek yang kasihan pada Marek akhirnya mau membantu Marek pergi dari tempat itu. Piotrek pun menuntut Marek untuk kabur lewat jalan rahasia. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Marek ditangkap oleh para pengikut satanisme. Ternyata Piotrek adalah salah satu pengikut satanisme dan dirinya memang sengaja membuat Marek percaya padanya agar Piotrek lebih mudah dalam menangkap Marek. Setelah membuat Marek pingsan, Marek pun dibawa ke tempat ritual pembangkitan iblis. Di sana terlihatlah Andre, Piotrek dan para pengikut satanisme dengan kompak mengenakan jubah merah. Mereka semua sudah tidak sabar menanti kehadiran iblis yang mereka anggap sebagai Tuhan. Sebelum memulai ritual, Andre mengungkapkan kebenaran tentang dirinya yang selalu mengawasi Marek sejak dia kecil hingga dewasa. Saat sudah waktunya, Andre pun menjebak Marek agar masuk ke dalam sanatorium dan ternyata rencananya tersebut berhasil. Kini Andre akan menjadikan tubuh Marek sebagai wadah dari iblis jahat. Ritual itu memerlukan darah dari seorang wanita. Kemudian mereka pun menyayat leher dari seorang wanita lalu meminum darah wanita itu bersama-sama. Tak lupa mereka juga memaksa Marek untuk meminum darah wanita tersebut. Kemudian mereka pun memanggil iblis itu dan menunggu kehadiran iblis tersebut.
Namun setelah sekian lama menunggu, iblis itu tak kunjung datang mengambil alih tubuh Marek. Melihat kegagalan ritual itu membuat Marek tertawa. Andre dan para pengikut satanisme pun mulai kebingungan mengapa iblis tak kunjung datang ke tempat itu. Mereka mulai mempertanyakan tentang urutan ritual, adakah prosesi ritual yang mereka lewatkan. Piotrek sangat yakin bahwa semua instruksi ritual sudah mereka lakukan dengan benar dan tidak ada yang terlewatkan. Piotrek dan Andre pun berdiskusi untuk mencari tahu apa yang salah dari ritual itu, mengapa ritual tersebut tidak berhasil. Karena tak kunjung menemukan kesalahan, Piotrek pun mengumumkan pada para pengikut satanisme itu bahwa ritual yang mereka lakukan belum bisa dilakukan hari ini karena Piotrek dan Andre masih belum tahu masalah dari kegagalan ritual itu. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, Piotrek membunuh Marek agar para polisi tidak menemukan keberadaan Marek. Mayat Marek kemudian dibuang di sumur yang ada di sana. Setelah kegagalan ritualnya, Andre pun merasa sangat kecewa dan sedih. Andre sangat berharap iblis itu dapat bangkit dan menjadikan Andre salah satu pengikut iblis tersebut. Namun semua itu kini hanya impian belaka. Untuk menghibur hatinya yang sedih, Andre pun mulai minum-minum sambil berjoget. Karena terlalu mabuk, Piotrek sampai harus turun tangan untuk membantu Andre. Piotrek pun segera menuntun Andre menuju sofa agar Andre bisa beristirahat. Ketika Andre tertidur pulas, tiba-tiba saja Piotrek membekap wajah Andre dengan bantal sehingga membuat Andre tidak bisa bernafas. Akhirnya Andre pun meninggal akibat kesulitan bernafas. Piotrek melakukan semua ini dikarenakan dirinya ingin menjadi pemimpin sanatorium itu. Keesokan paginya, karena Andre telah meninggal dunia, Piotrek pun mendapatkan posisi sebagai pemimpin sanatorium itu. Ketika sedang melakukan ibadah penghormatan untuk mendiang Andre, tiba-tiba saja tubuh Piotrek tidak bisa digerakkan. Perlahan-lahan tubuh Piotrek melayang dan membusuk dalam sekejap mata. Dari belakang altar muncullah sosok iblis yang mereka nantikan kebangkitannya. Ternyata Marek yang seharusnya sudah meninggal malah kembali hidup dari kematian. Tubuhnya pun diambil alih oleh iblis tersebut dan kini iblis tersebut sudah muncul ke dunia. Iblis itu langsung membuat para pengikut satanisme itu melayang dengan membentuk salib terbalik. Kebangkitan iblis tersebut telah merubah tatanan dunia, di mana semua yang hidup akan mati dan semua yang sudah mati akan hidup kembali. Ini dibuktikan dengan kematian dari orang-orang pengikut satanisme dan mekarnya tumbuhan yang sudah layu. Sinaken memperlihatkan langit yang berubah akibat kekuatan iblis itu. Sudah bisa dipastikan iblis itu akan membawa malapetaka bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.